Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ya, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Satu di antara nikmat yang agung, yang besar, yang hanya Allah lah yang mampu memberikannya, yang nikmat hidayah taufik. Ya, sehingga kita bisa terus berada dalam jalan menuntut ilmu. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan selalu senantiasa kita ingatkan ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ilmu, meminta pemahaman, meminta istiqomah ya. Di antara doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilman. Doa yang ringkas, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya, di antara doa meminta hidayah, meminta taufik, meminta istiqamah adalah ya, ayat yang sering kita baca setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu doa, meminta jalan yang lurus. Kemudian ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, meminta disabitkan, dikokohkan, diistiqomahkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu taala. Kita masuk di sub pasal ya, setelah faedah. Benar ya? Kemarin setelah faedah ya, faedah sudah selesai. Kita masuk ke sub pasal, masih dalam cakupan pasal tentang apa? Domir ya, tentang domir. Kita masuk ke sub pasal yang berikutnya, yaitu ittisalud domiri ya, wanfisaluhu. Tentang apa mau dibuat terjemahnya, ittisalud dhamiri wa wanfisaluhu. Intinya membahas tentang domir muttasil dengan domir munfasil ditinjau dari penggunaannya dalam kalimat jika muncul bersamaan. Ya, penggunaannya, pemakaian atau penggunaan penerapan domir muttasil dan munfasil dalam satu kalimat yang sama. Nah, bagaimana cara membuat kalimat kok ada domir muttasilnya, ada domir munfasilnya, atau ada dua domir muttasil dalam satu kalimat ya, atau bahkan ada tiga domir muttasil dalam satu kalimat. Nah, itu bagaimana cara membuatnya. Kita akan bahas. Baik. Ya, insyaallah ini mudah atau mudah kita bayangkan penerapannya mengenai domir dalam kalimat ya. Kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah, ad-domiru qaimun ya, maqamal ismi, maqama dibaca mansub karena maf'ul bi dari qaimun. Qaimunnya dia isim namun beramalan seperti fi'ilnya ya, seperti fiilnya. Taib. Ya, qaimun maqamal ismil zahiri. Domir itu ya pada asalnya menempati ya tempat dari isim zahirnya. Pada asalnya domir itu apa? Menempati, untuk difungsikan untuk menempati posisi dari isim zahirnya. Muhammad, misalkan isim zahirnya Muhammad, domirnya apa? Huwa, gitu kan. Fatimah, domirnya hiya. Mafhum ya? Wal ghardu apa? Tujuan.
Minal ityani, ityan masdar dari ata yu'ti, datang gitu. Al-ghardu minal ityani bihi al-ikhtisaru. Sedangkan kita tahu berikutnya mengenai domir adalah bahwa domir itu digunakan, bukan datang ya terjemahnya, tapi dihadirkan untuk digunakan apa? Sebagai al-ikhtisar, ringkasan, untuk meringkas isim zahirnya. Jadi tujuan dari penggunaan atau kehadiran adanya domir adalah untuk meringkas. Ya, dua kaidah ya sudah ya. Wad-dhamirul muttasilu. Nah, kaidah yang ketiga tadi, yang pertama apa? Ad-dhamiru qaimun maqamal ismi zahir. Yang kedua, wal ghardu minal ityani bihi al-ikhtisaru. Yang ketiga, wad-dhamirul muttasilu akhsaru minad dhamiril munfasili. Dhamir muttasil itu lebih ringkas ya dibandingkan dhamir munfasil. Itu jelas ya. Dhamir munfasil misalkan apa? Padahal sama-sama dhamir, tapi ada tingkatan ringkas, tingkatan apa? Ringkasnya, tingkatan pendek panjangnya susunan kata dari dhamir tersebut. Ada yang cuma satu huruf seperti dhamir-dhamir muttasil. Ya, ada yang dua bahkan 3 huruf seperti dhamir-dhamir munfasil, bahkan lebih ya. Dhamir munfasil paling banyak berapa, teman-teman? Antum. Ya, antum itu 1 2 3 4 ya. 4 huruf kan? Itu munfasil. Ya. Ya kan? Kalau muttasil paling ringkas 1. Bisa banyak 1 dhamir kaf. Ya, dhamir ha ghaibah, kaf mukhatabah atau kaf khitab. Apalagi ya mutakallim. Nah, cuma 1 huruf. Paling ringkas itu dhamir muttasil. Baik, itu kaidah-kaidah ini nanti kita bawa ke paragraf berikutnya atau kalimat berikutnya. Faqullu maudu' atau maudu'in amkana ayyuta fihi bid-dhamiril muttasili la yajuzu al-'udulu anhu ila ad-dhamiril munfasili. Nah, maka jika ada suatu kasus, misalkan faqullu maudu'in, setiap tempat, setiap posisi, amkana an yu'ta fihi bid-dhamiril muttasili, yang dia tempat tersebut ya memungkinkan atau lebih cocok ditempati dhamir muttasil, maka apa konsekuensinya? La yajuzu al-'udulu anhu ila ad-dhamiril munfasil. Maka tidak boleh ditempati dhamir munfasil lagi. Kalau sudah cocoknya, sudah amkan, sudah cocok, sudah pas ditempati dhamir muttasil, tidak ada masalah, ya sudah muttasil saja, karena alasan dibuat dhamir itu kan untuk meringkas. Sedangkan yang paling ringkas itu antara muttasil dengan munfasil adalah muttasil, maka dahulukan muttasil, gitu maksudnya. Nah, ini juga dijelaskan bab ini di Syarah Alfiyah ya. Di Alfiyah itu juga dijelaskan mengenai bab ini. Cuma pembahasannya lebih panjang lebar ya tentang domir dalam satu kalimat yang sama. Beberapa domir terdapat dalam satu kalimat yang sama, maka dahulukan domir muttasil. Nanti domir muttasil juga bertingkat-tingkat. Ada yang ghaibah, ghaib ya. Ada yang mukhatabah, ada yang mutakallim. Itu juga bertingkat-tingkat, tingkat spesifikasinya. Tingkat ta'yinnya. Tingkat ma'rifahnya itu juga bertingkat-tingkat. Coba, yang paling ma'rifah dari dhamir muttasil. Dhamir apa?
Coba siapa yang sudah murojaah, bukan murojaah, sudah persiapan sebelum kelas. Nanti ada di sini dibahas. Domir muttasil yang paling ma'rifah, yang paling ta'yin, yang paling ikhtisar di antara domir muttasil itu apa? Siapa bisa jawab? Domir yang tergolong mutakalim. Ya, mutakalim itu paling spesifik ya. Paling ta'yin, paling muayyan, paling ma'rifah. Mafhum? Kemudian di atasnya ada domir di bawahnya, maksudnya di bawahnya itu tingkat ma'rifahnya, di bawahnya mutakalim ada domir mukhatab atau khitab. Baru nanti apa? Domir ghaibah. Domir ghaib kalau di kitab Muyassar ya. Ghaib atau ghaibah. Orang ketiga. Yang mutakalim contohnya apa? Ya mutakalim ya, atau akhiran na, ya nahnu kan, mewakili nahnu, na ya na, misalkan kata apa? Dorobana, dia memukul kami. Nah, na di situ ya, masuk mutakalim, cuma mutakalimnya jamak. Di mutakalim itu teman-teman dibagi dua, ada mutakalim yang mufrad yaitu ya mutakalim, ada mutakalim yang jamak yaitu na tadi. Lafalnya bunyinya na, nanti munfasilnya nahnu. Gitu kan? Terus baru tingkatan berikutnya tadi apa? Yang lebih bawah lagi dari mutakalim, tingkat ma'rifahnya adalah mukhatab. Ya, mukhatab ya domir kaf mukhatabah dan turunannya. Kemudian paling rendah tingkat ma'rifahnya dari kelompok mutakalim adalah domir apa? Kok mutakalim? Afwan, dari domir muttasil ya, yaitu ha ghaiba. Ya, kata bahu, rawahu, nah hu itu ya itu domir ghaibah, mutakalim ghaibah. Baik. Nah, kita lanjutkan dulu. Tadi ya, kalau sudah ditempati, sudah layak, sudah amkan, sudah amkan bukan memungkinkan ya. Mungkin pasnya di sini amkan sudah layak, sudah mantap. Ya, ditempati domir muttasil, maka tidak boleh ditempati domir munfasil lagi. Fa yuqalu, contohnya dikatakan akramtuka. Ya, akramtuka. Lihat di situ ada dua domir. Yang pertama tu, di situ domir mutakalim, domir muttasil rafa. Ya, tu-nya di situ. Domir muttasil rafa, ya tu ya, muttasil ya. Kemudian kaf, domir muttasil nasab karena sebagai maf'ul bih. Nah, kalau sudah cocok ditempati kaf domir muttasil, maka tidak perlu kita ubah ke munfasilnya. Contohnya wala yuqalu, tidak boleh disebutkan akramtu iyyaka. Iyyaka ini munfasil. Munfasil yang nasab. Ya, tidak perlu karena fungsinya domir itu meringkas, jangan justru diperpanjang dengan pakai munfasil. Baik, lanjut. Ya, berikutnya diperhatikan. Fa'il lam yumkin ittisalu ad-dhamiri. Ya. Ta'ayyanan fisaluhu. Ya. Jika tidak pas, tidak mantap, tidak layak ya ditempati domir muttasil, ya, ta'ayyanan fisaluhu, barulah silahkan boleh dimasukkan di situ apa? Domir munfasilnya. Ya. Domir munfasilnya. Baik. Wa dzalika idza iqtada al-maqamu taqdimahu. Ya. Wa qauli ta'ala, contohnya pada kalimat ini iyyaka na'budu. Di situ iyyakanya pakai domir munfasil. Ya. Tentu ada ilah ya, ada alasan ya di situ pakai domir munfasil karena pengen dijadikan awalan. Sedangkan muttasil kan nggak bisa jadi awalan kalimat. Nah,
karena ada maksud untuk al-hasr, ya, dan litaukid lil hasr, untuk pembatasan sekaligus penegasan dari kalimat tersebut. Karena iya kan di situ objek biasanya kan di akhir, ya, ini kok di depan dalam kaidah, ya, dalam kaidah lughah, ya, ini fungsinya lil hasr, mendahulukan sesuatu yang biasanya di akhir dijadi di depan, maka fungsinya lil hasr sekaligus lit taukid. Sehingga terjemahnya bukan kami beribadah kepadamu, bukan, tapi hanyalah kepadamu kami beribadah. Ya, ada pembatasan sekaligus penegasan. Maka ada kalimat wadzalika idza qtada al-maqamu taqdimahu. Ya, maka ya posisi dari atau status dari dhamir munfasil layak untuk menempati, ya, tempatnya dhamir muttasil. Contohnya pada iyyaka di sini. Aslinya kan na'buduka, gitu maksudnya. Aslinya na'buduka. Namun karena ada alasan ingin memberikan makna lil hasr dan lil taukid, dikedepankan dhamir di awal kalimat, ya, otomatis tidak bisa mutasil, maka harus munfasil. Au kana mubtada'an. Ya, contohnya kondisi dhamir, ya, yang cocoknya munfasil. Nah, gitu maksudnya. Sebagai mubtada otomatis enggak bisa kalau mutasil. Contohnya anta mujtahidun, enggak bisa misalkan ka atau kum atau ka mujtahidun, kamu adalah orang yang rajin. Enggak bisa, harus munfasil. Ya, sebagaimana ta'rif di awal pembahasan dhamir, mutasil munfasil apa? Mutasil tidak bisa mengawali kalimat, sedangkan munfasil bisa mengawali kalimat. Atau sebagai khobar juga sama. Ya, sebagai khobar, ini ya khobar, ya, haruslah dhamir munfasil. Contohnya al-mujtahiduna antum. Al-mujtahiduna antum. Walaupun agak ini, ya, agak aneh, ya, kalau khobarnya dhamir sendirian. Al-mujtahiduna antum. Kecuali dibikin jumlah ismiyah, lebih enak. Al-mujtahiduna antum apa misalkan. Taib. Ya, mereka orang-orang yang rajin itu adalah orang-orang yang rajin itu adalah antum, yaitu kalian itu. Seakan-akan ini taukid, menegaskan. Taib. Atau mahsur au mahsuron bi illa wa innam, atau ya dipilihnya dhamir munfasil daripada muttasil ketika apa? Yang ketiga, ketika mahsuron bi illa au innama. Yaitu ada, ya, tujuan pembatasan, ada tujuan hasr li mahsuron, dibatasi pembatasan dengan lafadz illa atau innama. Ya, illa atau innama. Ini ada di kaidah ushul fikih, ya. Di antara lafadz-lafadz yang memberikan pembatasan sehingga menegaskan makna adalah pakai illa, pakai innama, lalu juga bisa mengedepankan sesuatu yang asalnya diakhirkan. Ada beberapa cara. Nah, pakai illa atau innama, atau tadi, ya, mengedepankan sesuatu yang asalnya di akhir seperti iyyaka na'budu tadi. Atau inna ma'al usri yusron, ya, pada ayat tersebut. Itu mendahulukan ma'al usri khobar inna dibandingkan inna ma'al usri yusron. Yusron isim inna diakhirkan. Itu juga lil hasr. Baik. Kaqauli ta'ala, contohnya Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 40, amara alla ta'budu illa iyyahu. Nah, dibatasi, dihasar pakai illa di situ. Ya.
amara alla ta'budu illa iyyahu. Diperintahkan bagi mereka apa? Supaya janganlah mereka atau kalian janganlah kalian itu menyembah, beribadah kepada siapapun kecuali Allah saja. Ya, di situ an itu an plus la jadi Allah gitu. Jadi tasydid an plus la. Jadi nasab itu ta'budunya bukan jangan tadi tidaklah kalian itu menyembah kepada siapapun makhluk kecuali Allah saja. Kepada siapapun apapun itu kecuali kepada iyyahu kepadanya kepada Allah saja. Berarti ta'budunya di situ nampaknya mansub hadfun nun dikarenakan ada alat penasab an sebelum la-nya an la ta'budu. Wallahu a'lam. Nah, di situ ada iyyahu, dia dhamir munfasil yang dipilih. Karena enggak mungkin Allah amara alla ta'budu illahu misalkan. Itu enggak bisa. Ya, harus pakai munfasil. Terus dalam syair wa qauli syair, dalam syair disebutkan perkataan penyair ana zaizu alhami azimara wa innama yudafi'u an ahsabihim ana au misli. Nah, di mana syahidnya, inti pendalilannya pada syair ini? Ada innama di situ. Wa innama yudafi'u an ahsabihim ana au misli. Di situ dipilih dhamir ana karena ada innama sebagai pembatasan. Wa innama yudafi'u an ahsabihim ana au misli. Nampaknya ana di situ sebagai apa, teman-teman? Ada footnote-nya enggak di sini? Ada footnote-nya. Footnote-nya yajuzu fi zimar yajuzu fi zimar an-nasbu. Ala annahu maf'ulun bih lil hami. Tuh, jadi zimar itu maf'ul bih dari al-hami, namun kita enggak bahas itu. Kita lanjutkan dulu baca footnote-nya. Wal jarru ala annal hamiya mudhafun. Terus wa zimar mudhaf ilai. Jadi al-hami dengan zimar ini mudhaf ilai, tapi sekaligus az-zimar itu maf'ul bihnya al-hami gitu. Dah, kita lewat saja, bukan di situ syahidnya. Wa inna majazat al-idhafatu, boleh diidhafahkan itu antara al-hami dengan az-zimar. Dengan syarat boleh idhafah sesama ma'rifat, boleh idhafah kalau mudhafnya sesama ma'rifat dengan alif lam, al-hami dengan az-zimar boleh idhafah kalau mudhafnya itu mengandung sifat. Sudah pernah belum mendengar kaidah ini? Idhafah itu boleh sama-sama ma'rifah dengan alif lam kalau syaratnya diantaranya salah satunya yang ana ingat, yaitu mudhafnya mengandung sifat. Seperti al-hami di sini isim fa'il, mengandung sifat. Boleh pakai alif lam mudhafnya. Baik. Lanjutkan lagi footnote-nya tadi, Anda bacakan dulu. Wa inna majazat al-idhafatu ma'aqtiranil mudhafi biharfi ta'rifi li'anna al-mudhafa sifatun. Nah, kan di sini disebut mudhafnya mengandung sifat, jadi boleh diidhafahkan. Wal mudhaf ilai muqtarinun bihi wa zaidu. Lewat dulu. Kemudian al-mani'u al-mudafi'u. Wa dhimaru ma yajibu 'ala syakhsi. Lewat wal ahsabu jam' hasab Al-ahsab itu jamak, di situ jamak taksir dari hasbun. Terus wa huwa ma ya'udduhu ar-rajulu min mafakhiri abaihi wal ma'na la yudafi'u an ahsabihim illa ana. Jadi maknanya dari kalimat yudafi'u an ahsabihim ana itu maknanya adalah ada ilah di situ, teman-teman. Ada ilah, yaitu la yudafi'u gini. Jadi innama yudafi'u an ahsabihim ana itu aslinya kalau mau diubah ke bentuk redaksi yang pakai ilah menjadi la yudafi'u
an ahsabihim illa ana. Maka di situ ana ya dibolehkan munfasil karena ada innama. Sekalipun enggak ada innama, boleh pakai redaksi la plus illa. La yudafi'u an ahsabihim illa ana au misli. Mafhum? Taib. Lanjut, udah ketemu syahidnya. Berikutnya aukana amiluhu mahdzufan. Tadi apa? Ini masih membahas tentang ini masih pembahasan tadi pangkalnya di mana yang dipilih itu dhamir munfasil dibandingkan mutasil. Jadi sudah berapa keadaan? Yang pertama kita ulang lagi tadi, justru yang dipakai munfasil bukan mutasil. Ketika apa tadi? Yang pertama tadi ada keperluan sebagai mubtada. Ada kebutuhan ya mahalnya kedudukannya sebagai khobar. Yang ketiga ada mahsuran lil hasr untuk pembatasan dengan illa atau innama. Nah, yang keempat ini kalau amilnya itu dihapus. Ya. Amilnya dihapus. Amil itu apa? Ya, insyaallah sudah paham ya. Amil itu faktor yang menyebabkan ya suatu lafadz itu ya terkena pengaruh i'rab. Amil nanti dibagi dua, ada amil lafzi, ada amil maknawi. Amil lafzi contohnya apa? Lan, lam yang berupa lafadz, apalagi kana, inna, itu semua amil-amil lafzi, punya lafadz. Ada amil maknawi, itu enggak ada lafadznya dan hanya dikhususkan biasanya pada mubtada. Mubtada ini amilnya maknawi. Kalau ditanya apa amil yang menyebabkan mubtada itu marfu, jawabannya enggak ada amil lafziyah. Cuma amil maknawi saja, yaitu makna ibtida. Disebabkan mubtada punya makna ibtida, permulaan, maka mubtada itu marfu. Mafhum ya? Itu namanya amil. Nah, kalau amilnya itu dihapus, nah itu biasanya yang dikedepankan adalah dipilih dhamir munfasilnya daripada muttasilnya. Contoh di sini iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu. Ya. Kira-kira amilnya apa itu? Di situ kok tiba-tiba langsung iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu ya. Maka iyyaka di situ dia langsung menjadi dhamir munfasil karena ada amil yang dihapus. Ya, berarti amil ini di sini maksudnya adalah fiilnya dihapus, teman-teman. Ya, fiilnya dihapus atau awalan kalimatnya dihapus sehingga menyisakan iyyaka. Nah, ini enggak disebutkan ini sebelum iyyaka ini ada apa? Dihapus tiba-tiba iyyaka. Bisa jadi fiil amr ya, misalkan apa? Ya, waspadalah dirimu. Nah, misalkan begitu. Ya, waspadalah wahai dirimu, wahai engkau terhadapnya. Nah, ketika kita hapus waspadalah dalam bentuk amr, kemudian menyisakan domir di depannya, maka yang semula domir itu mutasil, mau enggak mau harus munfasil. Kenapa? Karena dia mengawali kalimat, terpaksa mengawali kalimat iyyaka di situ. Mau enggak mau dia semula domir kafnya saja, ya menjadi iyyaka, harus pakai iya untuk menyesuaikan kalimat. Dia mengawali kalimat harus menjadi domir munfasil. Mafhum ya? Taib. Terus apa lagi? Kemudian contoh kedua, au maf'ulan limasdarin mudhafin ila fa'ilihi. Contohnya dulu, yasurruni ikramu, ya ikramu fa'il dari yasurru, ni-nya di situ maf'ul bih. Ya, ikramu fa'il, ikramul ustad fa'il secara makna, ikramul ustadzi yasurruni iyyaka. Di sini amilnya itu bukan dihapus, tapi amilnya berupa maf'ul bih, maksudnya dari masdar yang bersandar pada fa'ilnya. Enggak bingung ya? Insyaallah ya. Ulangi. Kondisi kedua, amilnya berupa maf'ul bih
Tadi mana kalimatnya? Yasuruni ikramul ustadz iyyaka. Iyyaka di sini maf'ul bi gitu gampangnya. Dari apa? Dari masdar. Masdarnya yang mana? Yang disandarkan pada fa'il. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Ikram. Ikram itu masdar bukan? Masdar. Berarti benar ya? Iyyaka di situ maf'ul bi. Dia maf'ul bi dari masdar yaitu ikram. Ikram ini bersandar pada fa'il dari yasurru. Mafhum? Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini yang dibolehkan. Ya, dibolehkan munfasil dahulu daripada muttasil. Kondisi yang ketiga, au kana tabi'an 5 ya. 5 qablahu fil i'rabi. Atau menjadi tabi. Menjadi tabi bisa atof, bisa naat. Kalau tabi kan bisa naat, atof, badal ya. Taukid. 5 qablahu menjadi tawabi, pengikut dari lafaz sebelumnya ya dalam i'rab. Jadi ngikutin i'rab dari kata sebelumnya. Contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 1, yukhrijunar rasula wa iyyakum. Ya, yukhrijuna ar-rasula maf'ul bih. Nah, di sini atof ya, tabi'nya berupa atof yaitu iyyakum tabi' ke ar-rasul. Nah, ya sebagai maf'ul bih. Nah, ini dibolehkan karena teman-teman enggak mungkin kan setelah atof langsung berupa domir mutasil. Ya, misalkan begini, yukhrijuna ar-rasula wakum. Nah, enggak bisa. Ya, enggak bisa, harus berupa munfasil. Mafhum ya? Baik, berikutnya wa yajuzu faslud dhamiri wa wasluhu. Dibolehkan dibolehkan memisah domir ya, memisah domir dan dibolehkan menyambungnya. Nah, kapan saja kondisinya kita baca idza kana khabaron likana. Jika sebagai khobar dari kana berarti khobar kana. Au ihda akhwati atau menjadi khobar dari saudari-saudari kana. Contoh. Kuntuhu. Kuntuhu isim kananya kan domir tu di situ kan. Domir tu itu isim kana. Nah, khobar kananya mana? Domir hu, domir ha ghaibah. Nah, ini namanya ini wasal, disambung. Mafhum? Disambung, nulisnya disambung. Ini kondisi wasal. Tadi kan ada fasal, ada wasal. Kalau fasal kan dipisah. Kalau yang dipisah contohnya wa kuntu iyyahu. Itu yang dipisah. Kuntu iyyahu. Yang dipisah, saya ulangi ya. Wa yajuzu faslu dhamiri, saya ulangi. Jika ada beberapa dhamir dalam satu kalimat, ya, kondisi pertama adalah faslun, yang kedua wasal. Faslun itu berarti dhamir ini itu ada dhamir munfasilnya sehingga dipisah. Yang satu wasal berarti dhamir mutasil semua sehingga disambung semua. Contoh yang mutasil semua, kuntuhu, tu dengan hu-nya itu dhamir mutasil semua. Adapun kuntu iyyahu, yang satu mutasil, kuntunya mutasil, iyyahunya munfasil sehingga harus dipisah penulisannya. Au kana sani dhamiraini mansubaini bi amilin min babi a'ta. Yang kondisi kedua, ya kondisi kedua, jika ada dua dhamir, ya, yang keduanya mansub sebagai amil dari a'ta atau zonna. Lebih enaknya gampangnya bahasanya gini. Jika ada dua dhamir sebagai maf'ul bih dari a'ta atau zonna. Ya, a'ta dengan zonna kan memang punya dua maf'ul bih ya. Sudah belajar di bab-bab sebelumnya di Jami' Durus, zonna itu termasuk fiil yang punya dua maf'ul bih, begitu pula a'ta.
Nah, jadi ceritanya ada dua domir sebagai maf'ul bi. Dua-duanya domir dan sekaligus maf'ul bi. Taqulu contohnya sa'altu kahu. Nah, ya, sa'altu tu'nya fa'il. Ya. Mafhum? Fa'il dari ya sa'ala. Nah, kafnya di situ adalah maf'ul bi pertama, hu-nya maf'ul bi kedua. Ini berarti kondisinya semuanya muttasil. Kalau kita perhatikan, di situ mendahulukan mutasil yang mutakalim. Mutasil yang mukhatabah dibandingkan mutasil yang ghaibah. Kaf mutasil yang khitab, mukhatabah orang kedua. Hu di situ mutasil yang ghaibah orang ketiga. Tadi kaidahnya gimana di awal-awal? Dahulukan yang lebih ma'rifah. Ini kaidah asal, kaidah umum. Dahulukan domir mutasil yang paling ma'rifah dulu, baru kemudian tingkatan di bawahnya. Mutakalim itu lebih ma'rifah daripada mukhatabah, lebih ma'rifah daripada ghaibah. Baik, contoh kedua, sa'altuka iyyahu. Ini contoh domirnya ya ada mutakalim, ada mutasil, ada munfasil. Maka cara nulisnya dipisah. Ya, sa'altuka iyyahu ini juga boleh, teman-teman. Ini juga boleh. Ya, tapi tetap dahulukan mutasil dulu. Sa'altuka, kafnya kan mutasil, iyahunya munfasil. Dahulukan yang mutasil dulu. Ini kaidah umum. Sa'altuka, ya, aku bertanya kepadamu, iyahu tentangnya. Atau aku bertanya kepadanya tentangmu. Gimana terjemahnya? Aku bertanya kepadamu tentangnya. Gitu ya. Bertanya tentangnya kepadamu. Nah, itu ya. Ya sama saja sebenarnya. Aku bertanya kepadamu tentangnya. Karena dalam kaidah bahasa Indonesia SPOK tidak ada dua objek. Jadi agak susah nerjemahkannya. Enggak ada SPOOK, enggak ada. Jadi salah satu harus mengalah jadi keterangan. SPO berarti sa'altu itu SPO, subjek predikat objek. Ya, aku bertanya kepadamu. Ya kan? Atau aku menanyakanmu, aku menanyakanmu, benar ya? Maka keterangannya iyahu, tentangnya. Taib, mafhum. Dan contoh berikutnya ini mutasil semua. Zonantukahu sama aku mengira kamu itu dia. Aku mengira, aku menyangka, ya, kamu itu adalah dia. Ya diterima saja, kita tidak tahu ini kondisi atau konteksnya seperti apa. Maka di situ kafnya domir mutasil, khitab, mukhatabah lebih dahulukan daripada domir ghaibahnya hu. Zonantuka iyyahu juga sama. Ini contoh yang mutasil dengan munfasil. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini masih membahas domir munfasil yang dipilih dibandingkan domir mutasil karena beberapa kondisi. Yang pertama, auka na'amiluhu mahzufan, yaitu tatkala amil dari domir munfasil ini, amil dari domir tersebut adalah mahzuf. Amil bisa dikatakan di sini fa'il dan fi'ilnya. Jadi contohnya mislu iyyaka, aslinya adalah misalkan hazirtuka, aslinya hazirtuka, hazirtu, hazira yahzaru itu memperingatkan, mahazar. Hazirtuka, aku memperingatkan kepadamu tentang, anggaplah tentangnya gitu ya. Aku memperingatkan dirimu tentangnya. Aku memperingatkanmu tentangnya. Awalnya hazirtuka, maka hazirtunya ini amilnya, fiil sekaligus fa'ilnya dihapus. Tersisa iyyaka. Ya, tersisa iyyaka, ya, ini ma'mulnya. Tersisa iyyaka, aslinya kan domir mutasil hazirtuka, domir kaf mutasil. Kemudian karena hazirtunya dihapus, maka mau enggak mau untuk menyesuaikan kalimat, dia mengawali kalimat diubah menjadi munfasil. Jadi iyyaka, waspadalah dirimu. Waspadalah dirimu tentangnya. Wa ma yu'tazaru minhu, dan waspadalah dirimu dengan segala yang disampaikan olehnya.
Mungkin ini anjuran untuk waspada terhadap seseorang, orang jahat misalkan ya. Wa ma yu'tadaru minhu, dan segala yang disampaikan oleh orang tersebut. Waspadalah dirimu. Yaitu kondisi pertama. Baik. Kondisi kedua, au maf'ulan limasdarin mudhafin ila fa'ilihi mislu yasurruni ikramul ustadzi iyyaka. Ini ulangi lagi, di sini agak rumit. Maf'ulan, jadi amil itu bayangkan fa'il gitu teman-teman. Fa'il dari fa'il domir tersebut berupa fa'il yang wujudnya dalam kalimat itu maf'ul bih justru. Justru maf'ul bih. Domir munfasilnya bentuknya maf'ul, tapi hakikatnya dia amil. Supaya lebih jelas kita lihat dalam kalimat yasurruni ikramul ustadzi iyyaka. Di situ ada ikram. Ikram ini kan masdar. Masdar di sini kan isim yang bisa berpeluang beramalan fi'il. Anggaplah teman-teman anggap itu akroma gitu. Sudah? Akroma. Akroma kan butuh fa'il, butuh amil. Amilnya siapa? Iyyaka di situ. Sehingga kalau akroma ditambah iyyaka menjadi akramta. Akramtal ustaza. Mafhum? Sehingga terjemahnya dengan sebab engkau memuliakan gurumu itu, itulah yang membuatku bahagia. Maka iyyaka di sini dia dalam teks maf'ul, tapi aslinya amil dari ikram. Limasdarin tadi maf'ulan limasdarin, dia maf'ul, dia objek ya, secara lafadz dari masdar yaitu ikram yang bersandar pada fa'ilnya yaitu ustad. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang perlu kita tadi evaluasi. Kita lanjutkan tadi sampai zonantu. Sekarang kita masuk ke berikutnya, insyaallah mudah. Qala mu'allif rahimahullah wa dhamirul mutakallimi akhassu min dhamiril mukhatabi ay a'rafu minhu. Ini sudah ya, kita sudah jelaskan, disinggung di awal, bahwasanya dhamir mutakallim lebih khusus, lebih ta'yin, lebih ma'rifah dibandingkan dhamir mukhatab, dibanding ay ma'rafu minhu, yaitu lebih ma'rifah darinya. Mutakallim lebih khusus daripada mukhatab, juga dari dhamir ghaibah. Ini dalam konteks dhamir muttasil ya. Sekalipun dhamir muttasil itu sudah ta'yin, lebih ta'yin dari dhamir munfasil, tetap bertingkat-tingkat. Yang paling ta'yin lagi, paling ma'rifah itu dhamir yang mutakallim, kemudian mukhatab di bawahnya, ghaibah di bawahnya lagi. Kemudian wa dhamirul mukhatabi akhassu min dhamiril ghaibi. Nah, begitu pula dhamir mukhatab itu lebih khusus daripada dhamir ghaib. Fa idza istama'a dhamirani muttasilani, ya, jika berkumpul dalam satu kalimat dua dhamir muttasil, fi babi kana wa atau wa dhanna, dalam konteks kalimat itu terdapat fi'il kana, ada a'ta, ada dhanna yang biasanya memiliki dua maf'ul bih. Kalau kana memiliki dua ma'mul, yaitu isim kana dengan khobar kana gitu. Wajabat taqdimul akhassi minhuma. Harus mendahulukan yang paling khusus, dahulukan dhamir yang paling ma'rifah. Ini tadi di atas kan sudah disinggung ya. Sama saja. Kita lihat contohnya kuntuhu ya. Di situ salnihi, zonantukahu. Ya, kuntuhu dhamir mutakallim yang pertama tu, di situ didahulukan ya, karena dia mutakallim ya, orang pertama. Namun sini rofa kondisinya. Hu-nya di situ ghaib, dhamir ghaib. Namun beda i'rab ya. Rofa dengan nasab atau enggak isim kana dengan khabar kana. Iya, rofa dengan nasab ya. Nanti kita akan bandingkan yang sama-sama nasab, lebih enak. Kalau rofa dengan nasab ya agak susah membandingkannya.
Salnihi, nah ini lebih nampaknya lebih enak. Sal itu kan fil amr, bertanyalah, ya, bertanyalah, ya, diriku, bertanyalah diriku kepadanya. Salni hi, ya. Salni, nah ini di situ maf'ul bih yang pertama, kemudian atau bertanyalah engkau kepadaku tentangnya. Ya, bertanyalah engkau kepadaku tentangnya, itu lebih tepat. Maka ni di situ maf'ul bih pertama, hi-nya maf'ul bih kedua, dan ni di situ dia jenisnya apa? Domirnya mukhatab, mutakallim. Didahulukan daripada hi atau hu di situ karena hi-nya di situ domir ha ghaibah. Ya, tingkat ma'rifahnya lebih kuat ni mutakallim, ya-nya di situ. Begitu pula zonantu kahu. Nah, ini sama-sama nasab kan enak ya. Tadi nihi juga enak dibandingkannya daripada kuntuhu ya. Ini beda, tu-nya itu kan rafa fi mahal rafa, hu-nya fi mahal nasab, agak susah membandingkannya. Nah, kalau sama-sama nasab seperti sal nihi, ni dengan hi, zonantu kahuma ka dengan zonantu kahu ka dengan hu, ini sama-sama nasab sebagai maf'ul bih. Ini lebih enak membandingkannya. Kaf didahulukan di situ karena mukhatab, hu-nya diakhirkan karena dia mutakalim yang ghaibah. Fa inin fasala ahaduhuma faqaddim ma syi'ta minhuma. In umina al-labsu. Ya, jika salah satu dari kedua domir dalam kalimat tadi itu ada yang munfasil, ya, kalau ada domir munfasilnya, maka terserah kamu dahulukan yang mana saja, bebas, ya. Selama aman in umina al-labsu, selama aman dari kerancuan, dari labsu, ya, kerancuan, ya, kerancuan makna. Ya, selama tidak menimbulkan kerancuan atau kesamaan makna. Baik, kita lihat dulu maksudnya. Mislu contohnya adirhamu a'taytuhu iyyaka. Ya. Adirhamu a'taytuhu iyyaka. Coba diperhatikan di situ domir hu dengan iyyaka. Hu-nya muttasil, iyyakanya munfasil. Nah, di sini dahulukannya mutasil daripada iyyaka, karena aman dari kerancuan. Dirham itu aku memberikannya kepadamu. Ya, dirham itu aku memberikannya, nya kembali ke dirham, ya kepadamu itu. Enggak rancu kan? Aman kan? Orang paham ketika mendengarnya, sudah, berarti enggak masalah. Di sini domir muttasil dulu, bebas ya. Coba kalau kita jadikan munfasil dulu. Coba siapa yang mau buat? Ikhwan, Mas Nur Anwar, dibuat kebalikannya. Jadikan munfasil dulu baru muttasil. Bisa enggak? Munfasil dulu. Afwan, sebentar. Hu-nya dijadikan munfasil, iyakanya jadikan muttasil. Gimana cara nulisnya? Dirhamu Tuka iyahu. Nah, paham ya? Nah, dibalik juga kaidahnya tadi apa? Boleh, silahkan, terserah, kan tadi disebutkan apa? Faqaddim ma syi'ta. Silahkan dahulukan, terserah yang kamu inginkan. Cuma masalahnya, qaidnya, batasannya adalah aman dari labsu, dari kerancuan, kesamaan makna. Coba kalau tadi kita balik itu sama, ada kerancuan enggak? Adirhamu a'taytuka iyyahu. Dirham itu aku memberikannya kepadamu. Sama aja kalau terjemahkannya. Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Adirhamu a'taytuka
iyyahu. Boleh enggak? Aman, ya, enggak ada masalah. Adirhamu a'taituka iyyahu. Baik. Lanjut. Nah, kondisi berikutnya kalau terjadi talabbus tadi, labsu. Apabila terjadi labsu, kita baca lagi. Setelah ini nanti teman-teman lanjutkan. Fa'in, nah mana tadi? Fa'in la yu'man at-talab, apa itu? Iltibas. Ya, ini iltibas bentuk lain dari al-labsu, sama-sama masdar. Al-labsu al-iltibas, ya. Lebih kurang sama. Fa'in lam yu'man iltibasul makna, ya, yu'manil tibasul makna, jika tidak aman dari kerancuan makna, kerusakan makna, wajib taqdimu ma yazilu al-labsa. Mazala, ingat ma yazilu, mazala, yazilu bentuk mudhari'nya, saudari kana, ya. Nah, al-labsa dibaca labsa, mansub karena khobar dari ma yazilu. Nah, jika tidak aman dari kerancuan makna, maka harus wajib mendahulukan, ya, taqdimu ma yazilu labsa. Ya, wajib, ya, didahulukan yang tidak lebih khusus. Silakan boleh dahulukan yang tingkat ma'rifahnya lebih ringan. Kalau tidak aman dari kerancuan, saya ulangi, apabila terjadi iltibas, maka didahulukan dhamir yang dapat menghilangkan iltibas tadi. Ya, walaupun yang didahulukan bukan dhamir yang lebih ma'rifah. Lebih kurang demikian pesan yang disampaikan. Paham ya? Bisa juga di sini ma yazilu ini maknanya tam, ana ralat, bukan saudari kana, berarti zala artinya mencabut, menghilangkan. Wajib takdimu ma yazilu labsa, wajib mendahulukan dhamir yang bisa menghilangkan kerancuan. Kalau yang menghilangkan kerancuan itu yang umum, lebih umum ma'rifahnya, yang ma'rifahnya lebih ringan, contohnya dhamir khitab atau dhamir ghaibah lebih ringan daripada mutakalim, didahulukan dari mutakalim, ya silahkan, bahkan wajib, harus didahulukan. Wa in kana ya ghairal akhassi. Tadi ya, meskipun yang didahulukan itu bukanlah yang paling ma'rifah. Contohnya, lebih jelas ya, contoh, Zuhairun mana'tuka iyyahu. Nah, Zuhair itu Zuhair itu orang yang aku melarang engkau, aku melarang engkau untuk menjumpainya. Ya. Iyyahu di situ lebih ma'rifah dari dhamir kaf yang didahulukan. Tapi justru dengan didahulukan kaf ini lebih enak. Zuhairun mana'tuka iyyahu. Zuhair adalah dia orang yang aku melarangmu menjumpainya. Ya, aku melarangmu, mencegahmu bertemu dengannya. Paham? Karena kalau kita dahulukan hu-nya, coba kita dahulukan. Afan, ada yang salah ya. Ini kondisi yang normal, yaitu dhamir kaf didahulukan, mukhatab didahulukan dari ghaibah. Ini yang normal ya, afwan. Nah, ternyata kalau yang normal ini kita baca kurang nyaman. Zuhairun mana'tuka iyyahu. Zuhair itu orang yang saya mencegah, saya melarangmu kepadanya atau untuk menjumpainya. Misalkan kita bingung, ada iltibas, kerancuan, kebingungan, ya sudah, kita baca kalimat berikutnya, dibalik saja, ditukar, berarti menjadi in aratta, ya, in aratta man'al mukhatabi an yasila ilal ghaibi, maka menjadi wa mana'tuhu iyyaka. Nah, boleh ditukar
dahulukan yang lebih ma'rifahnya lebih ringan, yaitu domir ghaibah, mana'tuhu, hu lebih ringan dari iyyaka, iyyaka lebih ma'rifah, maka artinya menjadi aku ya mencegah mencegahnya, aku mencegah si Zuhair bertemu denganmu. Aku mencegah dia, yaitu si Zuhair, untuk bertemu denganmu. Atau aku mencegah Zuhair iyaka, kepadamu. Silakan nanti ini lebih enak mana ya? Kalau menurut penulis lebih cocok ya mana'tuhu iyyaka. Ya mana'tuhu iyyaka. Namun kembali lagi ke dalam kaidah bahasa Indonesia, karena kita ini kaidah bahasa Indonesianya terbatas, cuma SPOK, sehingga dua-duanya sebenarnya bingung ya, sama saja ya. Zuhair mana'tuka iyyahu ya bingung juga, mana'tuhu iyyaka juga sama-sama bingung sebenarnya. Namun menurut orang Arab ya, mana'tuhu iyyaka ini lebih mudah dipahami daripada mana'tuka iyyahu. Baik, lanjut sedikit lagi. Silakan. Sebentar, tadi sampai wama fatakulu zairan. In aradta man al mukhatabi an yasila ilal ghaibi wa mana'tuka iyyaka. In aradta man al ghaibi an yasila ilal mukhatabi wa minhul al hadis. Jika kamu mau juga silahkan ya, silahkan ya, membuat kalimat yang lain, yaitu yang tadi yang dilarang, yang dimana itu yang gaib ya, bukan yang mukhatab. Silahkan, bebas, selama itu menghindari dari iltibas. Contoh dalam hadis disebutkan wa minhu al-hadisu, contoh dalam hadis, perhatikan, innallaha malakakum iyyahum. Fokus di situ. Innallaha malaka ya, malaka yumalliku. Innallaha malakakum, kum ini maf'ul bi pertama, iyyahum maf'ul bi kedua. Sesungguhnya Allah itu telah menyerahkan kepadamu, sesungguhnya Allah telah menyerahkan kalian kepada mereka. Ya, kepada mereka. Maka di sini kum dhamir muttasil, mukhatab ya, iyyahum dhamir munfasil, ghaibah. Kum ini lebih ma'rifah dibandingkan hum. Ini normal ya, normal. Walau syaa, lanjutkan konteks hadisnya, walau syaa lamallakahum iyyakum. Nah, contoh yang kedua ini kebalikannya. Hum dulu baru iyyakum. Ini boleh-boleh saja. Ya, silahkan. Ya, mau dibolak-balik dibolehkan ya, selama tadi tidak ada iltibas. Terjemahnya menjadi dan seandainya walau syaa, seandainya Allah menghendaki, lamallaka, lamnya itu lam taukid, la sungguh pasti, malakahum Allah menyerahkan mereka kepada kalian semua, kepada kalian. Ini kita ambil pelajaran di sini domirnya, tentang domirnya ya. Dan ini dibolehkan seperti itu, dibolak-balik selama maksud ya tidak ada iltibas dalam maknanya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dibaca penutup dari bab domir muttasil dan munfasil sebelum masuk ke domir baris dan mustatir. Perhatikan, wa idza tahada dhamirani. Ya, jika dua domir dalam satu kalimat itu ittahada, wahid, berada dalam satu mahal, satu kedudukan, satu jabatan kata, dua domir, satu jabatan kata. Ya, dua domir, satu jabatan kata. Maka apa yang terjadi? Firutbah ya, satu jabatan dalam jabatannya, kedudukannya. Ka'an yakuna lil mutakallimi awil mukhatabi awil ghaibi, ya seperti keduanya sama-sama mutakallim,
keduanya sama-sama mukhatab atau keduanya sama-sama ghaib, maka salah satunya harus wajaba faslu ahadihima. Maka haruslah salah satunya itu dibuat munfasil. Ini kaidah ini sebenarnya tadi sudah ada beberapa contoh ya yang memang mengharuskan yang satunya dijadikan munfasil. Tidak boleh double mutasil, double ghaib, double mutakalim, double mukhatab. Contoh yang sama-sama ghaib. Contohnya a'taituhu iyyahu. A'taituhu iyyahu kira-kira terjemahnya bagaimana? Ini maf'ul bihnya sama-sama ghaib ini. Aku memberikannya kepadanya. Aku memberikan sesuatu itu kepada. Pas ya anak ya. Aku memberikan sesuatu itu kepadanya. Baik. Sekarang yang kedua. Sa'al tuni ya. Sa'al tu. Anggaplah tu saja karena fokusnya bukan di situ. Sa'al tuni iya ya. Ni dengan iya ya sama-sama mutakalim dan mutakalimnya sama-sama yang mufrad. Bukan mutakalim yang nahnu ya. Ya itu kamu bertanya kepadaku tentang diriku. Gitu ya. Kau bertanya kepadaku tentang diriku. Logis ya, bisa ya. 3. Wa khiltuka, khiltu maknanya khala, dari kata khala menduga, mengira ya, seperti zonna maknanya. Khiltuka ya iyyaka. Ya, aku menduga bahwa engkau itulah dirimu. Pas enggak itu? Awakhiltuka iyyaka. Ada yang lain? Ya, aku menduga, aku mengira engkau benar-benar dirimu. Enak ya, lumayan ya. Engkau benar-benar dirimu. Ya, wallahu a'lam. Ya, tadi karena memang di bahasa kita tidak ada dua objek ya. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini ya gambaran pelajaran sudah selesai tentang ittisal, tentang dhamir mutasil dengan dhamir infisal, dhamir munfasil. Adapun untuk bab setelah sub pasal setelahnya dhamir baris dengan mustatir, kita baca ta'rifnya dulu, nanti di pertemuan berikutnya baru kita jelaskan ya penjelasannya. Ya, ana bacakan saja ta'rifnya, definisinya saja mengenai dhamir baris dengan dhamir mustatir sebagai penutup. Ad-dhamirani al-barizu wal mustatiru. Dhamir dibagi dua, ini tinjauan yang lain, itu dhamir baris dengan mustatir. Ad-dhamirul barizu maka nalahu suratun, kata kuncinya surah di situ. Suratun fil lafzi, nah kata kunci kedua fil lafzi. Kata'i min kumtu, wal wawi min katabu, wal ya'i min uktubi, wan nuni min yakumna. Dhamir baris itu dhamir yang dia memiliki bentuk. Nah, bentuknya itu ada wujudnya, ada lafadznya. Ya, bisa dibaca dalam kalimat. Contohnya ta, dhamir ta dalam kumtu. Nah, tu di situ kan baris, ada tu bisa dibaca. Dhamirnya ada tandanya. Ya, waw contohnya pada kata bu, waw pada kata bu, ya, dhamir baris karena muncul ya dalam kalimat. Dhamir ya pada uktubi ya, tulislah engkau seorang perempuan. Nun pada yakumna ya, mereka perempuan berdiri. Nun pada yakumna. Taib. Adapun dhamir mustatir, wad dhamiru al mustatiru lawannya baris, malam yakun lahu suratun fil kalami. Tidak ada bentuknya dalam kalimat, tidak ada lafadznya, balkana muqaddaran, bahkan tersembunyi. Fil zihni, hanya tersembunyi dalam hati, benak, zihn, wal manwiyan, dan hanya dipahami secara makna saja. Secara makna kita yakin itu pasti ada fa'ilnya kan, setiap fi'il kan pasti ada fa'il. Walaupun cuma kita bilang kataba, pastikan kita yakin pasti ada fa'ilnya di situ. Wadzalika kad-dhamiri al-mustatir, contohnya seperti uktub. Itu sudah walaupun enggak ada tanda dhamir pasti ada
kita yakin dalam benak kita, dalam hati kita, secara makna ada dhamir di situ sebagai fa'il. Ya, fa inna taqdira uktub anta, tulislah wahai engkau seorang laki-laki. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai dhamir baris dengan mustatir. Secara bahasa ya mustatir ya tersembunyi, jelas, satar dari kata satar. Begitu pula baris secara bahasa ya maknanya sesuatu yang nampak. Baik. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita cukupkan di pertemuan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.